Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami mendapatkan anugerah yang terbesar daripadamu. Terutama yaitu anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Pengorbananmu dengan darah yang mahal yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami dituntun, dibimbing selalu hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap terus berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan sendiri ambil alih semuanya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Dan biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami diteguhkan, dikuatkan, disegarkan kembali. Karena kami menyadari Tuhan Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Dan kiranya Engkau berbicara melalui hamba Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap diberkati, yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih ingat saya kan? Masih ya. Jangan kure-kure dalam perahu. Pure-pure kagak tahu. Iya, bersyukur hari ini Bapak Ibu kita bisa beribadah ya. Ini tempatnya enak ya, AC, bangkunya empuk ya. Kadang-kala saking enaknya ada yang sampai merem-merem ya. Nggak apa-apa merem di gereja daripada merem di diskotik ya. Merem tapi telinganya pasti dengar firman ya. Merdeka. Orang merdeka mah semangat, nggak melempem. Merdeka, kurang semangat. Merdeka, iya. Sebagai orang yang merdeka, ekspresinya dong, ya kan? Hari ini tepat 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita, ya. Ini adalah suatu momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana kita mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Saya suka nangis Bapak Ibu kalau lihat. Ya sering nangis sih ya. Tapi kalau event-event yang seperti ini. Pada saat nyanyi gitu ya, Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Itu kayak diurapi Tuhan gitu ya. Nangis. Betapa mereka tuh berjuang luar biasa loh. Nah kita sekarang yang tinggal enak menikmatin perjuangan kita ya, harus lebih semangat lagi. Sekarang perjuangan kita melawan roh-roh penghulu-penghulu di udara. Ya, ini lebih berat lagi. Ngimbanginnya harus apa? Dengan puasa doa. Nggak bisa dengan daging. Mungkin kalau dulu para pembela negara kita dengan senjata ya. Tetapi saat ini kita yang ada, kita harus pakai doa dan puasa. Ya, ini jangan lupa, jangan lengah saudara ya. Nah kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Tetapi juga tentang kebebasan untuk hidup dengan martabat untuk beribadah. Kita berikan kebebasan untuk berbicara dan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ya kita bersyukur diberikan kebebasan untuk beribadah. Ada saudara-saudara kita yang mengalami pengerusakan gereja pada saat ibadah mereka dihalau ya. Kita sering lihat lah ya kejadian-kejadian. Nah kalau kita saat ini ada bisa datang sama Tuhan, harinya hari Minggu, waktunya off semuanya. Ya. Diminta Tuhan datang cuma 2 jam. Kalau kita nggak datang juga sama Tuhan keterlaluan. Bener nggak? Iya loh, Tuhan cuma minta waktu 2 jam saja. Saudara gak datang juga sama Tuhan, keterlaluan. Saudara enak loh datang sama Tuhan. Ya, pakai baju boleh, gak pakai baju juga boleh. Tinggal dikatain tuh. Ya kan, miring kali itu gak pakai baju.
Ya, saudara nyeker boleh, pakai sepatu boleh, pakai sendal boleh, bebas. Ngadepnya juga ke timur, barat, utara, selatan bebas. Ya, terserah. Hari-hari Minggu, doanya juga terserah Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara orang Batak nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, doa pakai bahasa Batak, benar nggak? Jadi kita sudah diberikan kemerdekaan. Nah, apakah kita sudah hidup dalam kemerdekaan Kristen? Kemerdekaan yang seperti apa? Ya, jadi Bapak Ibu jangan kita nih terbelenggu lagi. Ada pujian, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Bebas dari apa? Ya, bebas utang. Oh, puji Tuhan, ya kan? Bebas apa? Jadi kita harus mengerti, merenungkan firman itu apa maksud Tuhan, ya. Bapak Ibu, sesuai hari ini kita merayakan hari kemerdekaan, saya mau mengajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan di dalam Galatia 5. Ini satu ayat yang tidak asing bagi kita, ya. Kemerdekaan Kristen. Kristus. Pengikut Kristus, ya. Bukan beragama Kristen. Kalau orang beragama Kristen belum tentu anak Tuhan. Belum tentu anak Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang sebagai anak Tuhan sudah pasti agamanya Kristen. Coba direnungkan. Banyak orang Kristen belum tentu anak. Sama aja dengan orang dunia. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sebagai anak. Ya, ya mari kita baca bersama firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang pertama 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, nah saudaraku, definisi dari merdeka adalah bebas atau tidak terikat. Kata bebas atau tidak terikat bukan berarti Bapak Ibu juga seenak-enaknya saja. Sebagai anak-anak Tuhan kita dalam kontrolnya Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita bebas dan melakukan hidup yang lama. Ketika kita merespon dan mengikut Yesus, dan apalagi kita sudah dibaptis, ya, sudah ikut Tuhan, kita tinggalkan hidup yang lama. Kita hidup baru di dalam Yesus. Nah, jadi merdeka, bebas atau tidak terikat dari penjajahan. Mungkin dulu dari penjajahan, ya. Bebas dari keterikatan dan bebas untuk membuat pilihan. Bapak Ibu mau ikut Yesus atau ikut dunia? Kalau ikut Yesus seperti ini, ikut dunia seperti ini. Bapak Ibu mau ke sorga apa ke neraka, itu pilihan. Makanya saya bikin lagu pilihan di tangan kita, ya. Pilihan di tangan kita. Kalau harta jadi berhale, akhirnya kita binasa. Kalau harta jadi berhala dalam hidup kita, kita binasa. Tapi kalau Tuhan nomor satu, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, pilihan di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Indonesia dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Nah, banyak di situ kita ingat sedikit ya, flashback perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan kita ya, banyak yang gugur ya. Nah, Israel dijajah Mesir berapa tahun Bapak Ibu? Israel dijajah Mesir 400 tahun. Bukan waktu yang singkat. Lama itu. Ya. Itu kalau bukan Tuhan campur tangan gak bisa. Tuhan kasih sepatu gak rusak-rusak. Ya. Tuhan menudungin tiang api, tiang awan. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan gak bisa. Ya. Walaupun bangsa yang tegar tengkuk, tapi Tuhan mengasihi. Karena bangsa ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa Israel ini. Nah, bagaimana rasanya Bapak Ibu kalau kita hidup di masa penjajahan? Enak gak? Gak enak. Kayak sekarang yang dialami bangsa Israel perang. Enak gak?
Enggak lagi asik-asik nonton TV, tiba-tiba buar bom, ya. Lagi asik-asik mungkin kumpul bercengkrama sama anak istri, tiba-tiba bom meletup. Hidup dalam kegelisahan, ketakutan. Karena takut-takut ada bom nyasar, ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah pahlawan kita satu-satunya. Bukan salah satu. Kalau salah satu ada yang lain. Tapi Yesus adalah satu-satunya pahlawan kita. Amin. Jadi jangan ada di hatimu yang lain. Sengada, ya, dang hadong. Harus Yesus satu-satunya. Amin. Iya, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Coba Bapak Ibu cari Tuhan yang mana yang seperti itu. Ada Tuhan yang lain lahir, dia mati, dia gak bangkit-bangkit. Tapi ini Yesus luar biasa. Satu nama yang fenomenal mungkin ya. Tetapi di dalam nama itu ada kuasa yang luar biasa. Segala makhluk bertekuk lutut. Di dunia, di atas langit, di bumi, di kolong langit. Dengar nama Yesus. Setan takut kalau dengar nama Yesus. Iblis gemeter kalau dengar nama Yesus. Karena nama Yesus. Nama segala nama. Tuh. Imanin Bapak Ibu, percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Jangan saudara-saudara sebentar-sebentar kalau sakit panggil Bapak Pendeta. Sebentar-sebentar kalau Bapak Pendeta lagi senggang waktunya. Kalau dia gak bisa datang nanti saudara marah. Oh saya gak didoain nih Pak Gembala. Marah, salah. Kita setiap orang yang percaya diberikannya kuasa. Benar? Pergunakan kuasa itu. Bapak Ibu saya sering praktek loh, benar. Apalagi dulu ya, saya bilang, saya bangkitin diri saya sendiri. Saya punya Yesus. Kata Tuhan Yesus begini-begini. Saya praktekin Bapak Ibu Saudara. Tapi benar ya, ketika saya praktekkan bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, jadi dan jadilah itu. Akhirnya saya mantep lama-lama. Bener nih, Yesus saya gak ada lawan dah. Pokoknya ya, gak ada lagi. Yesus luar biasa. Nah melalui Yesus Kristus yang adalah pahlawan kita, kita mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan secara jasmani saja. Ya, tetapi kemerdekaan di dalam roh. Yang dulu kita terikat, terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika kita terima Yesus, kita dimerdekakan. Merdeka dari apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Ya. Di situ kita merdeka dari hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini dan seterusnya ya sampai 14. Nah ini adalah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dibebaskan dari hukum Taurat. Bebas dari makanan ya. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Bebas dari makanan. Mungkin dulu kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, wah repot saudara. Ya, kita nggak bisa makan bebas seperti saat ini. Sekarang mah kita bersyukur makan apa aja ya bebas. Saking bebasnya sampai kolesterol. Akhirnya saking ini bebas tetapi tidak terkendali. Nah ini juga repot Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kita bebas, kita tidak lagi sunat daging. Ya. Lalu kita makan tidak lagi wajib cuci tangan seperti dulu waktu hukum Taurat. Sangat berat Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa beraktivitas di hari Sabat. Nah di sini ada rekan saya yang dari sana ya, Advent ya, mohon maaf ya. Itu sangat berat saudara mereka juga. Ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu dan sebagainya.
Saya sering katakan sama dia, oke, lo bisa lakukan ini semua, tapi satu yang gak lo bisa lakukan, bubar tuh yang 9. Gak bisa kita hidup lagi di bawah hukum Taurat. Makanya Yesus datang untuk menggenapi itu semua, sehingga kita diberikan kebebasan, kemerdekaan secara roh. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita merdeka di bawah hukuman kekal, ya. Kita merdeka dari hukuman kekal, keselamatan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Nah, itu disampaikan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan perbuatan baik. Saudara, ya, diberikan kebebasan. Inilah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kebebasan, ya, merdeka dari hukuman kekal. Jadi keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan, bukan karena kita berbuat baik. Perbuatan baik yang Tuhan mau menurut standar Tuhan, bukan standar manusia. Ini berat, saudara. Makanya Tuhan datang gak mau nyusahin Bapak Ibu Saudara, bener gak? Iya, karena dia tahu hidup manusia udah susah. Suruh berbuat baik, makan aja udah Senin Kemis. Gimana kita mau berbuat baik? Gak bisa. Makanya dia datang untuk membebaskan itu, ya, supaya kita hidup di dalam Tuhan, bukan lagi ditekan lagi, ya, tetapi kita dimerdekakan. Nah, seringkali kita ini salah mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, ya. Mentang-mentang udah bebas, merdeka, ditebus darahnya dengan yang pengorbanan Yesus, darah yang mahal, maling jalan terus, ya, nyolong jalan terus di sono tapi nggak di sini, ya Bapak Ibu, ya. Nipu sono, nipu sini, banyak saudara saya jumpain, ya. Nah, saudara, merdeka dari hukuman kekal berarti tidak perlu lagi korban hewan, ya. Imamat 4 ayat 3 sampai 4. Gak ada lagi pengorbanan hewan, Bapak Ibu, karena Yesus korban yang sempurna, ya. Imamat 4 ayat 3 sampai 4. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Tapi saudaraku, ketika kita hidup di dalam Yesus, Yesus sendiri loh yang jadi korban buat kita, bener gak? Iya, mana ada cari yang Tuhan kayak gitu, gak ada. Selain Yesus Kristus yang mau berkorban buat Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita dimerdekakan dari hukuman kekal. Artinya hidup kekal di sorga Tuhan berikan. Ya, Yohanes 14 ayat 2. Kita meninggal Bapak Ibu, atau disebut pulang, ya, ke rumah Bapa di surga. Kita didandanin, dihiasin, ya, pakai sepatu. Kalau orang Betawi pakai kebaya, keren, pakai jas, ya, lihatnya ke atas, bener nggak? Karena apa? Karena sorga ada di atas. Didandanin, cakep, keren. Kenapa didandanin? Ayo. Karena nggak bisa dandan sendiri. Plesetan. Iya, menghadap Bapa, menghadap Raja di atas segala raja. Masa ngadep Bapa pakai kolor? Lu aja datang nengok Jokowi sono, apa nengok Prabowo pakai kolor. Belum nyampe gerbang udah diusir. Bapak mau ketemu siapa? Mau ketemu Prabowo, dilihat pakai kolor. Oh, pergi lo sono. Nggak bisa masuk, apalagi nih menghadap Raja di atas segala raja. Keren dandanannya, keren, mantep semuanya. Tinggal pulang no rumah lo di Jalan Galilea 5 ayat 6. Ayat 6 dibaca. Pak Petrus, nih rumah lo udah siap, enak. Bener nggak? Nggak usah nyari-nyari lagi. Ini babe kita luar biasa, babe di sorge, ya. Dia sediain kita, ya. Kita di sorga bersama Yesus, adanya puji-pujian, adanya penyembahan. Makanya di gereja kalau lo disuruh nyanyi, nyanyi. Hitung-hitung latihan.
Bener nggak? Nanti lo di sono kerjaan lo menyanyi, menyembah, memuji. Nggak ada lagi kertak gigi, tangis, nggak ada. Kalau mau nangis, nangis sekarang di dunia. Nangis mengucap syukur, bukan nangis kesusahan. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Kalau lo susah, lo pertanyakan sendiri hubungan lo sama Tuhan. Udah gitu aja gue mah. Betawinya keluar nih. Ya, Atari Dokon. Aduh, saudaraku, kita diberikan kebebasan beribadah, ya. Yang saya katakan, mau ngadep utara, timur, selatan, bebas. Bahasanya gampang, bahasa Indonesia. Saudara nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Saudara orang Betawi berdoa bahasa Betawi. Babe gue yang di sorge, dikudusin deh name lu. Datang dah kerajaan lu sini, gue curapin ceplok, selesai. Nggak susah-susah. Makanya Petrus waktu jalan di atas air, ya, Tuhan bilang apa? Nggak usah panjang-panjang doanya. Kalau Petrus doanya panjang-panjang keburu kelelep. Cuman Tuhan tolong, udah gitu doang. Ya, saudara, Tuhan tolong saya. Nggak usah doa syafaat, ya, keburu kelelep ntar. Kalau engkau berdoa jangan bertele-tele. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Iya, kita diberikan kebebasan, ya. Berpakaian bebas, asal jangan pakai kolor ke gereja. Boleh juga, tapi sesuai dengan kondisi keadaan. Kalau kita pelayan di kaum marginal, ya seperti itu gitu ya. Kalau saya pelayanan di kaum marginal seperti ini, ntar saya diliatin, ya. Saya harus bisa menyesuaikan kepada mereka, ya. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri. Dimana kita ditempatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beda, ya. Kalau kita nggak beda, sama aja nggak ada orang mau datang sama Tuhan. Kalau kita mempunyai perbedaan, kita menjadi dampak yang baik, ya, berkata-kata yang baik, otomatis orang dunia melihat kebaikan Tuhan melalui kita. Maka kata Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara harus berekspresi. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Ya, jangan dibuat-buat, sembahlah Tuhan segenap hatimu. Dia adalah roh. Makanya kita dibilang datang sama Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia ada di mana-mana, ya. Posisi saudara mau lagi celentang kayak mau lagi nungging, sembah Tuhan. Kalau di rumah sakit nggak bisa apa-apa, sembah Tuhan. Dia gampang ditemuin. Tapi kita diberikan kebebasan. Jadi anak Tuhan dikasih kebebasan memuji aja, kadang-kadang bertepuk tangannya susah banget, kayak ada permen karetnya di tangan. Susah banget. WL udah ayo tepuk tangan memuji Tuhan. Habis saudara tepuk tangan susah. Muka, pikiran kemana? Utang belum bayar nih, besok hari Senin ditagih lagi nih. Aduh. Saudara kok datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Konsentrasi. Ya. Saudara enak. Saya dulu repot, lagi nyanyi asik-asik. Saudara di gereja, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dus kelepasan. Saudara terus nyanyi. Tinggal yang belakang. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa, iya kan? Enggak disuruh balik lagi, suruh Pak Gembala pulang lo balik lagi sono. Enggak. Tinggal belakang karunia menikmatin, bener gak? Tuhan udah tahu kalau hidup manusia itu susah. Makanya dia datang tidak memberikan kesusahan, tetapi memberikan kelegaan, kelepasan. Tinggal saudara mau atau tidak. Keputusan ada di tangan saudara. Ya, saudara jadi orang Kristen, bukan Kristen yang ikut-ikutan. Tapi saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan karena Bapak Ibu saudara sudah Kristen dari sananya. Ya. Tapi Bapak Ibu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau gak mengalami perjumpaan sia-sia. Bener. Banyak kejadian begitu saudara. Ya. Di sana tapi gak di sini. Banyak sekali. Kita harus punya hubungan yang baik. Hubungan yang intim dengan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya. Sudah diberikan kasih karunia, anugerah keselamatan, pegang itu janji Tuhan. Saudara harus bagikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Saudara harus mengisi kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang Tuhan berikan harus kita isi dengan apa, saudara? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja saja. Di mana saja Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan. Bukan di mimbar saja, layani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan, talenta karunia saudara. Ya, mungkin saudara sebagai pendoa, penasehat, silakan layani. Cari jiwa, bawa jiwa kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Nah, yang jelek itu bagaimana supaya bagus? Ya kan? Ikut Yesus jadi dandan, cakep. Ya, hatinya didandanin, diubah. Karena setiap orang yang mengikut Yesus pasti berubah hidupnya. Enggak mungkin enggak. Ya, pasti berubah. Karena Yesus bekerja dalam hidup kita, kita diubahkan menjadi baitnya yang kudus. Ya, yang dulu pemarah jadi peramah, ya kan? Jadi penuh kasih sekarang, ya kan? Ada perubahan-perubahan paling tidak. Ya, cerminan kita kan Yesus. Paling tidak kita mengikuti Dia lah. Ya. Hidup kita udah bukan yang lama lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Ya, kita juga harus hidup. Saudara harus bersyukur ya. Mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan melalui pelayanan sosial mungkin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan ya. Saudara bisa menabur, memberi. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya gak punya apa-apa istilahnya kering lah istilahnya. Tapi kalau saya boleh menjadi saluran berkat atau kemurahan Tuhan. Saya kadang-kadang heran. Teman saya bilang, gue heran lihat lo udah sendirian, kagak ada suami, kagak ada yang nyariin, lo masih bagi-bagi orang aja. Saya bilang, jangankan lo heran, gue aja heran. Iya, karena Tuhan selalu membuat kita heran, bener gak? Apa yang tidak pernah kita pikir Dia kerjakan dalam hidup kita. Saya mah cuma inget perikop cerita janda di Sarpat, udah gitu aja. Kalau janda di Sarpat ditolong, masa janda di kayu manis gak ditolong, kan begitu. Ya gak? Iya, udah kalau Bapak Ibu jadi saluran berkat gak punya, jangan ngeluh. Wah, gue punya duit cuma 1.000, kalau gue bagi dia habis gue. Ingat cerita janda. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bagian kita jadi saluran aja. Toh buktinya janda di kayu manis masih hidup sampai hari gini, ya kan? Tuhan Yesus yang hebat luar biasa pakai kita semua. Saya nggak ada lain, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baiknya luar biasa tuh. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah Dia hiburin. Orang-orang yang lemah Dia kuatin. Makanya datang sama Yesus ya. Jangan tinggalin Yesus. Meskipun saya susah banget. Pakai banget. Janji saudara loh. Menderita dalam dunia. Saya mau. Baru diproses Tuhan. Belum selama-lamanya, baru setengah mati. Katanya meskipun sampai susah, menderita. Belum menderita. Saudara udah tinggalin Yesus. Berubah nama di luar sono. Esther jadi Sarboah. Ya. Repot saudara. Ayo komitmen sama janji yang Tuhan berikan ya. Kita mau bokeh, melarat, dibuang keluarga, dibenci, dikata-katain, difitnah, diinjek-injek. Ingat Yesus. Udah gitu aja. Ada yang protes sama saya. Yesus itu kan Tuhan. Kita kan masih manusia. Mana mau lah saya. Punya harga diri dong bu saya.
Makanya lo ikut Yesus apa ikut hantu? Saya bilang begitu. Kalau ikut Yesus mau apa aja ikutin. Bukan karena dia Tuhan. Nah kita udah jadi anak-anaknya. Kita ikutin. Dia pasti berikan kemampuan. Berikan kekuatan pada kita. Pasti bisa. Saya suka bilang begitu sama orang-orang yang kadang bicaranya seperti itu. Berarti lo meragukan. Harus fight ikut Yesus. Kali Yesus tetap Yesus harus fight. Ya, mau melarat bokek nggak apa-apa. Yang penting Yesus jangan tinggalin gue. Udah gitu aja, babe kita luar biasa ya. Saudara melayani Tuhan apa saja ya. Kalau saudara diberkatin, saudara punya berkat yang banyak, jadi donatur, oh puji Tuhan. Luar biasa saudara ya. Bantu. Banyak gereja-gereja di daerah-daerah saudara membutuhkan tangan kasih kita loh. Ya. Saya kadang suka gimana gemes juga ya, kadang-kadang saya nih banyak sekali di desa-desa sana yang membutuhkan support dari kita ya. Saudara yang di Jakarta udah enak di sini duduk manis di AC, bangku empuk ya. Saudara jangan anggap sepele ibadah datang sama Tuhan. Harus betul-betul sikap hati kita ya tertuju. Cuman 2 jam, nggak lama-lama. 2 jam juga belum tentu habis ya kan. Belum dipotong sampai tidur tuh. Di belakang udah ngorok ya. Nggak nyinggung, nyindir doang. Tapi di luar sana nggak di sini ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita secara jasmani sudah merdeka. Sebetulnya dikatakan merdeka sih belum juga ya, terjajah lagi ya bangsa ini ya. Tetapi kita harus positif ya, melihat kemerdekaan yang sudah diberikan oleh orang pejuang-pejuang yang dahulu ya, berkorban untuk kita. Nah, sekarang kemerdekaan yang sudah diberikan ya secara duniawi kita nikmatin. Kita menikmati pendidikan, kita menikmati hasil bumi ya. Apalagi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kalau saudara gak nikmatin, gak kecap, gak melihat kebangetan. Saudara harus mengecap, melihat kebaikan Tuhan. Dan saudara kalau sudah mengecap, menikmati, pasti saudara bisa berkata kepada yang lain. Bener gak? Gue ikut Yesus, mantep luar biasa loh. Bukan kata Pak Gembala, bukan kata orang, tapi kata kita. Karena kita merasakan ya. Nah kalau kita sudah dibebaskan, kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Jangan lagi kita terbelenggu oleh dosa, oleh perhambaan. Ya, jangan lagi kita dijajah dengan keadaan kita. Kita ini orang-orang merdeka. Sudah dimerdekakan di dalam Yesus. Ya, kalau engkau masih terbelenggu, terikat, ya hubunganmu kurang intim. Kalau kita intim dengan Tuhan, dia pasti kasih sinyal-sinyal buat kita. Ya, dia pasti kasih tahu kita. Sebab itu Bapak Ibu mantep ya, harus punya komitmen sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, kemerdekaan yang Tuhan berikan harus kita rasakan ya. Kita bagi supaya saudara kita yang di seberang boleh memperoleh juga kemerdekaan, keselamatan. Karena keselamatan itu anugerah yang besar. Sekarang nih udah waktunya, ayo kita cari jiwa. Banyak orang tanya sama kita. Makanya gereja ini harus dibekalin. Gereja itu siapa? Ya kita. Gereja ini kita. Kita harus siap ditanya loh sama mereka. Nah kita siap ditanya. Ketika mereka datang sama kita, siap gak kita ditanya? Ya, makanya saya bikin pembekalan saudara ya, supaya kita ketika datang jiwa kepada kita bisa menjawab. Karena kita merasakan kasih yang Tuhan berikan. Saya gak bikin gereja, saya bikin persekutuan. Supaya hari Minggu mereka boleh jadi berkat di gerejanya masing-masing. Supaya orang Kristen gak berkata sama aja. Yang penting berbuat baik. Salah saudara. Kalau berkata sama aja ngapain gue terima Yesus? Ya, jadi nggak sama ya Umi. Iya, nggak sama, beda. Kalau di dalam Yesus ada jaminan ke sorga, dijamin
Kalau kita di dunia aja beli barang ada garansinya. Bener gak? Ada garansi ini. Garansi berapa? 1 tahun. Ini nyawa hidup kita. Masa gak ada yang menjamin? Sama ogah. Udah di dunia menderita. Ya, hidup ketulo-tulo kata orang Jawa. Mati melebu neraka. Percuma ya, sayang saudara ya. Tapi saya mau hidup bahagia sukacita bersama Yesus, mati ke sorga. Caranya gimana? Lewat Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Untuk itu kita bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan berikan. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah hukuman-hukuman ya. Hukuman yang dulu-dulu ya, kita diberikan kebebasan luar biasa. Tapi kita harus tetap terus menjaga kebebasan yang Tuhan berikan. Supaya kita jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih hamba sudah berhenti berbicara Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menerangkan kepada kami Roh Kudus. Terus membimbing kami. Supaya apa yang hamba-hambamu sampaikan Tuhan di tempat ini boleh menjadi rema dan kami dapat melakukannya Tuhan. Sehingga Kau hidup di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Sehingga banyak orang Tuhan boleh datang menyembah kepadamu Allah yang benar. Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini. Dan Engkau memberikan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Ada maksud-Mu, ada rencana-Mu yang luar biasa. Untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini terutama ya Bapak. Kami bersyukur buat keselamatan, anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami diberikan kebebasan Tuhan. Di dalam kami memuji, memuliakan Engkau. Kami diberikan kebebasan Tuhan di dalam kami memilih hak pribadi kami. Untuk memilih jalan keselamatan. Kami bersyukur Tuhan berada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terutama kami diberikan Tuhan Yesus jaminan keselamatan. Shikanaba ya rasikinaba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mau dihibur? Jauh-jauh loh datang nyanyi. Amin. Kita bersyukur. Yesus juru selamat dunia. Kita marah ame Yesus sepanjang hidup. Karena Yesus baik, sungguh baik, teramat baik. Karena Yesus kasih, sungguh kasih, teramat kasih. Amin. Kita layak bersyukur sama Tuhan karena Dia mengasihi kita semua. Kita ditebus dosanya, kita diberikan jaminan keselamatan. Amin. Yang bersuka cita ya semuanya ya. Haleluya.
Berdiri yuk semuanya yuk. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur sama Yesus Juru Selamat dunia. Kita berserah sama Yesus sepanjang hidup. Karena Yesus baik, sungguh baik. Dia udah berkorban bersama dunia supaya dibebaskan dari hukuman dosa. Dia udah berkorban bersama dunia. Amin, haleluya. Dia udah berkorban bersama dunia supaya dibebaskan dari hukuman dosa. Dia udah berkorban supaya dari dosa. Supaya apa? Supaya kita bebas dari dosa. Supaya apa ya? Supaya kita bebas dari dosa. Amin. Dapatkan CD-nya di toko-toko besi. Nah, dia selamatin kita supaya kita bebas dari dosa. Baik banget babi kita di surga ya. Saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati. Sebab namamu, sebab namamu ya, merdeka. Kita ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80. Udah tua juga ya. Ya, mama saya aja 84 udah tua gitu Bapak Ibu ya. Tapi negara kita awet muda ya. Awet muda. Siapa melihara? Ya kita, bangsa Indonesia. Ya, hari ini hari spesial, makanya kita ada pakaian adat ya. Saya juga pakaian adat. Ya, nanti akhir ibadah ada penilaian yang terbaik. Ya, ya tadi udah ada sepakat, saya Ibu Gembala sama Ibu Odi menilai. Tapi saya sudah ada calon-calon yang bagus, yang favorit saya gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi apalagi ada foto ya, luar biasa. Tapi sekarang saya baru lihat ada putrinya Ibu Verly, mantap juga ini. Jadi seandainya nanti ada pembagian di ibadah 1 hadiah favorit baju adatnya, ikutin aja saya ibadah kedua. Mungkin di ibadah kedua kita bisa dapat hadiah ya. Kalau enggak dapat juga di ibadah kedua, ibadah ketiga. Ya, jadi kita ada 3 ibadah. Jadi 3-3-nya itu ada satu-satu orang yang dapat hadiah ya. Kalau pengerjanya itu saya favoritnya Pak Anto. Pak Anto WL, keren ya. 11-12 sama saya ya, 11-12 ya, 11-12. Ya, Ibu Salat tenang aja, khotbahnya nanti disensor, tenang. Karena juga itu demi keamanan gereja juga. Kalau enggak nanti gereja kita didemo segala macam. Selalu saya hati-hati. Jadi saya ngedit video ya. YouTube itu saya ngedit langsung sendiri. Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan saya hikmat sehingga saya langsung bisa ngedit. Jadi saya tahu mana yang rawan, nanti saya potong. Nah gitu. Jadi tenang aja Bu. Yang kemarin juga khotbah Ibu saya sensor juga. Kenapa? Bukan hanya keamanan Ibu Salat, keamanan gereja juga. Kalau ada apa-apa nanti gereja juga bisa panjang ekornya ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi
Saya tetap nyensor. Kalau selama yang ini saya selalu perhatikan. Karena apa? Itu kan demi keamanan kita semua ya. Kalau enggak nanti kan bisa panjang ceritanya ya Bapak Ibu ya. Penistaan nanti katanya. Penistaan. Padahal kita enggak ada niat sama sekali ya. Enggak. Oke, jadi itu. Yang menarik tadi khotbahnya Ibu Salah tentang kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi kita merdeka secara rohani. Bukan secara fisik ya. Secara fisik memang kita merdeka 17 Agustus 1945. Itu kemerdekaan kita proklamasikan. Tetapi secara rohani kita juga ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa dan setan. Apa kriterianya? Kriterianya adalah manusia itu sanggup tidak melakukan firman Tuhan. Sanggup tidak melakukan perintah Tuhan. Seluruh agama sebenarnya bisa dirangkum atas dua perintah. Satu, kita harus mengasihi Allah, kita harus menyembah, kita harus berbakti. Yang kedua, kita mengasihi sesama manusia. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Dan itu dijabarkan dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Iya, kalau kita punya penjabarannya Bapak Ibu, itulah 10 hukum Taurat dari 1 sampai 10. Dan 10 hukum Taurat ini kalau dirangkum, muncul 2 hukum. Itulah hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan jiwa, dengan segenap akal budi. Dan kasih kepada sama seperti diri kita sendiri. Itulah menjadi kriteria Allah. Apakah kita orang yang benar di hadapan Allah atau tidak? Iya Bapak Ibu. Jadi kita mengasihi Allah enggak? Kita mengasihi sama manusia enggak? Dan kalau 2 hukum kasih ini kita rangkum lagi, muncul satu kata. Dan itulah salib. Salib Bapak Ibu. Salib ini ada 2 tiang. Tiang yang vertikal itulah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan tiang yang vertikal horizontal inilah mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Dan karena ini adalah standarnya Allah, standar kebenaran, standar kekudusan Allah, maka ini nggak mampu dilakukan oleh manusia Bapak Ibu. Karena manusia itu di bawah standar. Bahkan kalau kita buat skripsi, tesis, disertasi, selalu ada kata ya seperti gading yang ada retaknya, maka manusia juga tidak sempurna. Kalau ada kritik saran, tolong. Gitu kan Bapak Ibu. Iya, manusia juga mengakui itu. Karena itulah nggak mungkin manusia melakukan perintah Tuhan. Iya Bapak Ibu, itulah sebabnya salib ini jadi kutuk. Karena apa? Manusia gagal melakukan perintah Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus datang mati di salib untuk menebus kita dari segala tuntutan hukum Taurat. Sehingga salib bukan lagi kutuk bagi kita, tapi kemenangan bagi kita. Amin. Sudah dibayar lunas. Jadi Yesus datang untuk membayar lunas tuntutan Allah. Untuk manusia mengasihi Allah dan manusia mengasihi sama. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu ada maknanya. Agar apa? Tuntutan Allah. Agar salib ini yang semula menjadi kutuk bagi manusia, menjadi kemenangan, bukan lagi kutuk. Itulah yang menjadi alasan kenapa Yesus matinya disalib. Bukan ditusuk, bukan digantung, bukan diracun dan segala macam. Karena apa? Salib inilah gambaran perintah Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Iya, makanya Yesus matinya disalib. Dan lewat kematian Yesus itulah maka manusia, orang yang percaya kepada Yesus dimerdekakan. Jadi kita dimerdekakan Bapak Ibu. Sehingga itulah sebabnya ketika kita percaya Yesus, maka apa yang Yesus lakukan menggenapi hukum Taurat ini dianggap juga menjadi kita yang genapi juga perintah Tuhan. Kok bisa Pak? Tuhan Yesus yang membayar menggenapi hukum Taurat, kita juga dianggap menggenapi. Karena kita di dalam Yesus. Contoh sederhana. Biasanya yang beli rumah itu siapa? Bapak ya, suami ya. Benar gak Bapak Ibu? Tapi walaupun suami yang bayar rumah, yang beli rumah, tapi semua orang yang tinggal bersama-sama dengan bapak itu berhak tinggal di rumah itu. Misalnya istrinya, anaknya, pembantunya, doginya, dan kucingnya, segala macam kan. Yang tinggal sama bapak itu. Sudah dianggap apa? Berhak tinggal di rumah itu. Padahal yang bayar bapak itu sendiri. Benar gak Bapak? Hal yang sama juga dengan kita. Yang bayar Yesus, Bapak kita. Tapi ketika kita di dalam Yesus, maka Allah Bapa menganggap kita telah membayar hukum Taurat ini. Paham Bapak Ibu? Iya. Karena apa? Yesus diutus. Karena Allah Bapa melihat manusia tidak mampu melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya itu sempurna sekali.
Dan Allah tidak mungkin menurunkan standarnya. Iya dong, Allah nggak mungkin menurunkan standarnya dong. Jadi kalau manusia ingin benar di hadapan Allah, harus memenuhi standarnya Allah. Tapi masalahnya, manusia itu di bawah standar. Itulah sebabnya manusia selalu gagal. Lalu solusinya bagaimana? Jalan tengahnya adalah Yesus diutus menjadi manusia, mati, menggenapi hukum Taurat, agar manusia dibenarkan Allah bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu ya, luar biasa cara Allah ya. Iya, jadi Allah tidak kompromi terhadap manusia sebenarnya. Tapi apa? Dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat, menggenapi semua perintah Allah, agar setiap orang yang percaya Yesus, yang di dalam Yesus, dianggap Allah juga menjadi benar. Makanya orang Kristen tidak lagi dihakimi Allah, tidak lagi diperhitungkan dosanya, karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Lah kenapa? Di atas kayu salib Yesus telah membayar semuanya. Nah, kan enak ya. Jadi orang Kristen itu sebenarnya pintar, tahu yang enak gitu. Tahu yang enak kan? Udah dibayar semua. Makanya bagi kita hari ini, hukum Taurat ini bukan lagi syarat kita untuk benar. Tapi walaupun bukan lagi syarat, tapi kita tetap melakukannya. Bukan untuk menjadi benar, tapi karena sudah benar, maka hendaklah kita melakukan kebenaran. Jadi kita melakukan perintah Tuhan itu bukan untuk benar. Makanya orang Kristen itu mengampuni sesama, bukan agar diampuni, karena sudah diampuni. Kita mengasihi sama, bukan karena agar kita dikasih Allah, tapi karena kita sudah dikasih. Jadi kita merespon dari apa yang Allah perbuat, bukan ingin mendapatkan sesuatu. Paham? Karena kita disembuhkan, maka hendaklah kita bertobat, hendaklah kita berbuat baik. Jadi kita sebaliknya. Luar biasa ya. Iya, jadi kekristenan itu sudah dibayar. Makanya kita bisa mendapatkan lebih dulu. Karena itulah ucapan pendeta agak salah. Ucapannya berkata begini, bertobat kamu supaya kamu diampuni. Bertobat kamu supaya kamu sembuh. Bertobat kamu. Terbalik, itu versi perjanjian lama. Kita harus berbuat dulu, membayar dulu, baru Allah akan bertindak. Sebaliknya dalam perjanjian baru, Allah sudah bertindak lebih dulu, maka hendaklah kita meresponi dengan kebaikan. Jadi itu respon. Makanya kita mengampuni karena kita lebih dulu sudah diampuni. Kita mengasihi karena kita lebih dulu dikasih. Gitu ya. Jadi kita merespon bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi. Enggak ya. Enggak, beda dengan yang lain ya, dengan yang luar ya. Amin Bapak Ibu ya. Itulah bedanya kekristenan ya. Jadi luar biasa ya. Jadi saudara berbuat baik bukan untuk benar. Saudara sudah benar di dalam Yesus. Tapi saudara berbuat baik karena saudara sudah dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Ya, oke ya. Jadi karena itulah kita hari ini juga telah dimerdekakan. Tapi ketika kita sudah benar, hendaklah kita berbuat benar. Ah gitu ya Bapak Ibu ya. Beda ya, beda-beda. Ya. Ya, kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini juga menarik sekali Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana nggak nganggap pentingnya. Kenapa? Sederhana sekali yang kita lakukan. Kita cuma makan, kita cuma minum. Tapi disitulah ada kuasa Tuhan yang besar. Dan itu saya buktikan. Ketika saya dulu pendeta di gereja lama saya banyak pelayanan di Bekasi. Saudara tahu, ketika di Bekasi itu ratusan orang sakit kanker sembuh. Saya berikan perjamuan kudus, saya olesi minyak urapan. Ratusan ibu-ibu yang mandul bisa punya anak. Sehingga saya dijuluki pendeta yang punya karunia membuat ibu hamil. Gitu. Luar biasa ya, bukan karena saya hebat, tidak. Tapi karena saya hanya beri perjamuan kudus dan minyak urapan saja. Sederhana sekali. Karena itulah kalau di antara kita ada yang kanker, datang aja beribadah, rutin kita perjamuan kudus, insya Allah disembuhkan. Insya Allah itu bukan bahasa tetangga sebelah loh Bapak. Itu bahasa Alkitab. Karena ada di dalam Ibrani dikatakan jika Tuhan mengizinkan. Itu kan bahasa Arabnya insya Allah Bapak Ibu. Iya. Cuma ya mereka yang sering make. Tapi sebenarnya itu bahasa Alkitab juga. Iya Bapak Ibu. Iya. Bahkan juga doa. Seringkali kan orang Kristen diajar doa lipat tangan. Itu gak sesuai Alkitab sebenarnya. Yang sesuai angkat tangan. Tetangga sebelah make. Harusnya itu sesuai Alkitab Bapak Ibu. Benar. Angkat tangan itu sebenarnya doa yang diajarkan Rasul Paulus. Jadi bukan lipat tangan. Kita kan banyak diajarkan waktu kecil lipat tangan, kita berdoa. Bukan. Itu gak ada di Alkitab. Tapi angkat tangan berdoa kepada Tuhan.
Tangga sebelah kan angkat tangan kan. Itu sebenarnya yang benar. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, saya masuk perjamuan kudus ya. Pokoknya perjamuan kudus itu saudara ikutin, saudara sakit apapun sembuh. Bahkan kanker juga sembuh ya Bapak Ibu ya. Iya, ratusan orang di Bekasi sembuh loh Bapak Ibu. Mungkin saudara bertanya lagi. Saya agak panjang ini Bapak Ibu ya. Soalnya spesial, banyak teman-temannya Ibu Salat. Biar tahu juga. Ya, spesial pakai telur. Karetnya 2. Kayak nasi goreng. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Apa rahasianya perjamuan kudus itu bisa menyembuhkan kanker? Gini Bapak Ibu. Kanker itu sebenarnya apa sih? Kanker itu adalah pemberontakan sel. Contoh, kanker darah itu adalah darah putih yang memakan darah merah. Padahal inilah sebenarnya darah putih sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk penjaga tubuh kan. Jadi inilah namanya yang contoh pagar makan tanaman. Jadi harusnya jadi pagar dia, malah makan tanaman kan. Nah, jadi itu. Lalu kanker kulit apa? Misalnya ada kanker kulit, ada sel di kulit kita itu yang memberontak, yang memakan teman-temannya. Itulah kanker kulit Bapak Ibu. Jadi kanker artinya adalah ada pemberontakan sel. Lalu solusinya bagaimana? Solusi dunia dulu ya. Solusi dunia adalah disuntik kita dengan kemoterapi. Kemoterapi apa? Itu sebenarnya racun. Untuk apa? Agar sel-sel ganas tadi, sel-sel yang memberontak tadi mati diracun. Tapi dampaknya banyak sel yang sehat juga ikut mati. Makanya orang yang di kemoterapi setengah mati, bahkan kepalanya juga gundul. Gitu Bapak Ibu. Iya kan? Tapi ada cara Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus bisa menyembuhkan? Karena kita makan Yesus. Kita makan tubuh yang terpecah. Kita minum darah yang tercurah. Kita makan Yesus. Yesus siapa? Raja damai. Itulah sebabnya ketika kita makan perjamuan kudus, kita makan Raja damai, maka sel-sel di tubuh kita damai. Nggak ada lagi sel yang memberontak. Sembuhlah kita. Sederhana itu. Hanya sederhana itu. Makanya ratusan orang sembuh di Bekasi sana. Hanya sederhana itu. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa ya. Makanya juga bagi kita, kalau ada teman, ada family atau yang kanker, mari datang ke ibadah. Kita ke gereja ini, kita berjamuan kudus rutin tiap minggu. Biar Ibu Salah juga bisa cerita. Kalau ada teman yang kanker, ajak ke sini Bu. Tenang aja Bu. Iya, insya Allah sembuh ya. Karena sudah ratusan orang sembuh. Jadi bukan 1-2, ratusan Bu, ratusan. Saya bacakan Yohanes 6 ayat 53 sampai 55 ya. Ini, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan Yesus akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pertama kali tubuh Yesus di atas kepala kita. Iya. Lain kali Bu, lebih banyak lagi teman supaya sekalian saya khotbahin. Iya, oke ya. Sekarang kita angkat tubuh Yesus aja di atas kepala kita. Mari ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bebas dari segala virus, kami tolak kanker dan tumor, kami tolak diabetes dan segala dampaknya, kami tolak stroke dan lumpuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Oh ya, kalau ada tadi juga penyakit kita yang belum disebutkan, sebutkan saja. Mungkin apapun itu, kudis, kutil, sebutkan aja. Sekarang kita angkat hanya darah Yesus di atas kepala kita Bapak Ibu.
Mari kembali ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di sorga. Doa kami punya rumah di bumi dan di sorga, dan duduk di kanan tata Allah bersama Tuhan Yesus di sorga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu. Nanti akhir ibadah ada saya doakan pakai minyak urapan. Ya, hanya oles-oles saja, tapi saudara percaya banyak kuasa yang terjadi. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, kami dijadikan baru, ku dijadikan baru, kami dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bapa, kami mengucap syukur buat darah-Mu, buat tubuh-Mu. Kami sudah menerima, menyatu dengan tubuh kami. Kami perkatakan tubuh kami disucikan, tubuh kami sehat, dan kami dimurnikan, dikuduskan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dalam ibadah dan perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Elizabeth Salat atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah tengah minggu dengan jadwal sebagai berikut. Hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 jam 12 sampai jam 1 siang. Ibadah karyawan dan profesional yang akan dilayani oleh Pendeta Julius Anthony. Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 jam 18. Ibadah Praise and Worship yang akan dilayani oleh Pastor Tommy Sangar dan Ibu Elsa Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 merupakan Bible Movie dengan judul Hari Sabat. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh PDP Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial edisi ulang tahun kedua dari Mount Hermon Church dengan cara mengajak teman atau saudara minimal 30 akun untuk mengklik tombol subscribe serta memberikan komentar yang positif minimal 100 komentar pada video-video di channel YouTube @Gereja Hermon. Program ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus sampai 30 September 2025. Total hadiah sebesar Rp1.500.000 akan diberikan kepada 10 orang pemenang sebagai ungkapan terima kasih. Dukungan dari Bapak Ibu semua merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan yang sedang kita bangun bersama.
Terima kasih. Mari bergabung bersama kami Mount Hermon Church dalam program baru Mujizat Zaman Now yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi melalui channel YouTube @Gereja Hermon dengan tayangan perdana hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan tayangan live di YouTube dan kami mengundang Anda semua untuk bergabung bersama kami. Jadwal Bible Movie selanjutnya di hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 dalam ibadah hari Minggu sesi kedua jam 13.30 dengan judul film Hari Sabat. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian Elsa dan Elsa dan Allah Maha Kuasa. Dia besar, Elsa Dai mulia, Elsa dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Elsa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Elsa. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Amin. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari spesial ini. Hari ini kami merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kami yang ke-80 Tuhan. Kami ulang tahun ke-80 ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini anugerah-Mu sehingga negara kami bisa berdiri selama 80 tahun ini Tuhan. Dan kami berdoa negara kami bisa menjadi negara maju yang aman, tentram, damai, yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Apapun sakit penyakit kita percaya Yesus ada di atas segala nama. Amin. Itulah sebabnya kita berdoa untuk minta kesembuhan, maka Tuhan menyembuhkan kita. Bahkan juga usaha pekerjaan kita. Saudara, tahun 2025 ini memang banyak kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Ada perang Rusia, ada perang Israel, ada perang dagang, perang tarif, ada PHK di mana-mana. Tapi bahkan juga ada yang berkata juga Indonesia gelap, kabur saja dulu. Saudara nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kehidupan orang Kristen bukan ditentukan oleh kabar-kabar dunia, tapi ditentukan oleh firman Tuhan yang kita percaya. Ketika saudara percaya, saudara disembuhkan oleh bilur Yesus, maka apapun penyakit kita pasti sembuh. Demikian juga Yesus kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Saudara percaya akan firman ini, maka saudara juga diberkati. Karena kehidupan orang Kristen bukan ditentukan oleh apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan yang kita percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ibu Elizabeth Salat Tuhan, agar hidupnya semakin sehat, semakin diberkati, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, bebas mara bahaya celaka. Diberkati juga pelayanannya, semakin banyak menjangkau banyak jiwa Tuhan, untuk
orang-orang yang belum mengenal Yesus, agar mereka mengenal Yesus dan diselamatkan, sehingga kami bisa bersama-sama di bumi, bisa juga bersama-sama juga di kerajaan surga. Berikan Ibu Elizabeth hikmat, kekuatan, keberanian, sehingga beliau bisa semakin banyak menjangkau teman-temannya, saudara-saudaranya, atau siapapun Tuhan yang Tuhan gerakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, maka Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang sempat mati bertahun-tahun, hari ini, sekarang ini mulai bangkit dan hidup. Bahkan juga pemerintah daerah dan juga Pemda, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah memberikan perhatian kepada Ratu Plaza. Terbukti Rano Karno, Wakil Gubernur, telah datang ke Ratu Plaza untuk meresmikan acara. 3 menteri dan satu staf khusus presiden telah hadir di Ratu Plaza untuk meresmikan acara. Itu menjadi bukti nyata bahwa Ratu Plaza telah menjadi perhatian pemerintah. Diberkati juga Tuhan. Diberkati juga pemimpin kami juga Tuhan, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto, Gibran dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan, tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera, aman, tentram, damai, dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Saya sarankan Bapak Ibu, kalau doa itu usahakan mengutip firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu tidak pernah keluar dengan sia-sia. Itulah sebabnya ketika doa kita mengutip firman Tuhan, doa saudara juga tidak pernah gagal. Doa saudara nggak pernah sia-sia. Makin mantep gitu. Itulah sebabnya kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tinggikan dirimu. Amu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu